Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kinanti Sasmaya turun dari sedan hitam mengilap yang disewa khusus dari kota. Debu merah dari jalan setapak langsung menempel di sepatu kulitnya yang berharga jutaan. Ia mengibaskan tangan, seolah udara desa itu sendiri adalah kontaminan yang harus dihindari. Di belakangnya, sopir yang dibayar per jam berdiri canggung, memandangi rumah kayu sederhana yang tampak terlalu ringkih untuk menampung kesuksesan yang baru saja tiba. Rumah itu, yang ia ingat sebagai tempat yang hangat, kini terasa seperti monumen kegagalan. Catnya mengelupas dan aroma tanah basah bercampur obat-obatan herbal menusuk hidungnya. Ibu Swastika, yang tubuhnya tampak menyusut 2 kali lipat sejak terakhir kali mereka bertemu di layar video, bergegas keluar. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan kelegaan yang terlalu besar. "Kinanti, nak, kamu datang," bisik Swastika, suaranya serak. Kinanti tidak memeluk, ia hanya mengangguk singkat, melirik jam tangan mewahnya. "Saya harus kembali ke Jakarta besok sore, Bu. Negosiasi merger tidak bisa ditunda." Apa?" Swastika mundur selangkah. Tangannya yang keriput meremas kain sarung. "Bapak di mana?" tanya Kinanti, mengabaikan nada terkejut ibunya. Ia melangkah masuk, melewati ruang tamu yang gelap. "Kenapa tidak diurus sejak awal? Saya sudah transfer dana rutin. Kenapa kondisi rumah seperti ini?" Swastika menunduk, mengikuti langkah cepat putrinya. "Bapak tidak mau, nak. Uangmu selalu dikembalikan ke rekeningmu. Katanya itu hakmu." Kinanti mendengus. Hak saya adalah memastikan aset saya, yaitu orang tua saya, berada dalam kondisi prima. Ini bukan tentang hak, Bu. Ini tentang logistik. Ia tiba di kamar tidur utama. Jendela kecil itu tertutup rapat, hanya menyisakan sedikit cahaya yang menimpa ranjang kayu tua. Bapak jaga diri terbaring di sana, dadanya naik turun dengan susah payah. Pria yang dulu tampak seperti pohon jati, kini hanyalah ranting kering yang dibalut kain. "Pak," panggil Kinanti. Suaranya keras, tidak terbiasa dengan kelembutan. Ia menarik kursi kayu dan duduk, menjaga jarak yang aman dari ranjang. Jaga diri membuka mata perlahan. Ada kekelahan yang dalam di sana, namun juga ketenangan yang membuat Kinanti jengkel. "Kinanti," suaranya seperti gesekan pasir. "Saya sudah bicara dengan tim medis saya di Jakarta," kata Kinanti, langsung ke inti masalah. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan. "Kita pindah sekarang. Saya sudah siapkan kamar VIP di Rumah Sakit Cipta. Paru-paru Bapak harus segera dianalisis." "Saya akan transfer dana sekarang juga untuk biaya muka dan perawat pribadi." Jaga diri tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Swastika berdiri di ambang pintu, menahan napas. "Tidak perlu, nak," kata jaga diri, mencoba mengangkat tangan, namun gagal. Ia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit. Kinanti menekan tombol transfer, mengabaikan penolakan itu. "Ini bukan pilihan, Pak. Ini adalah risk management. Kondisi Bapak sudah di bawah baseline minimum." Kita tidak bisa membiarkan aset vital seperti kesehatan terdegradasi begini. Jaga diri terbatuk keras. Ia memejamkan mata, menunggu batuknya reda.
"Uangmu, simpan saja," kata jaga diri lirih setelah napasnya kembali stabil. "Bukan tempatnya yang menyembuhkan, Kinanti. Ada yang lebih penting dari uangmu." Kinanti menarik napas tajam. Ia menutup aplikasi perbankan. Tatapannya dingin. "Apa yang lebih penting dari hidup, Pak?" Apakah Bapak sedang mencoba menghukum saya karena saya tidak pernah pulang? Apakah ini cara Bapak menagih karma? Jaga diri menggeleng pelan. Karma itu urusanmu dengan Tuhan. Bapak hanya ingin kau tahu, Bapak baik-baik saja di sini. Baik-baik saja, Pak. Kinanti berdiri, menunjuk ke sekeliling ruangan yang berdebu. Ini bukan baik-baik saja, Pak. Ini kemiskinan, ini penderitaan. Saya sudah berusaha membelikan Bapak kenyamanan, tapi Bapak selalu menolak. Kenapa? Karena Bapak tidak butuh kenyamanan yang kau beli. Jawab jaga diri. Suaranya kini lebih tegas, meski lemah. Ia menatap langit-langit. Bapak butuh, kau mengerti. Tapi kau terlalu sibuk menghitung untung rugi. Kinanti merasa pipinya memanas. Ia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya yang jarang muncul. Ia melihat ke bawah ranjang jaga diri, mencari sesuatu yang bisa ia pegang, sesuatu yang nyata. "Saya akan tinggal sampai besok pagi," kata Kinanti, memutuskan. "Saya akan pastikan Bapak minum obat yang benar." "Ibu, mana obatnya?" Swastika bergegas mengambil beberapa botol obat dari meja kecil di sudut. Saat Kinanti berjongkok untuk melihat label obat, matanya menangkap sesuatu di bawah ranjang kayu yang berdebu. Sebuah kotak kayu tua. Ukurannya kecil, tersembunyi di balik tumpukan koran lusuh. Kinanti mengulurkan tangan, menarik kotak itu keluar. Debu tebal menempel di ujung jarinya. "Jangan sentuh itu, Kinanti," kata jaga diri tiba-tiba. Suaranya terdengar seperti peringatan, bukan permintaan. Kinanti membeku. Ia menoleh ke ayahnya, yang kini menatapnya dengan intensitas yang mengejutkan. "Kenapa?" tanya Kinanti. "Surat wasiat? Aset yang Bapak sembunyikan?" Ia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, bukan surat wasiat atau sertifikat tanah, melainkan tumpukan foto-foto lama dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. Kinanti mengambil buku catatan itu, mengabaikan tatapan tajam ayahnya. Di halaman pertama, tulisan tangan jaga diri yang rapi tertulis. Catatan harian 1998. Kinanti membalik halaman, mencari petunjuk finansial. Matanya berhenti pada sebuah foto yang terselip di antara halaman. Itu adalah foto dirinya, masih balita, tertawa lebar. Namun yang memeluknya bukanlah jaga diri. Itu adalah seorang pria berjas mahal, wajahnya familiar, seorang industrialis yang kini menjadi pesaing terberat perusahaannya. Penderitaan ini bukan karma, ini adalah harga yang harus dibayar, pikir Kinanti. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh foto itu. Dan harga itu dibayar oleh orang lain. Kinanti menarik buku catatan bersampul kulit itu sepenuhnya. Debu tebal yang menempel di ujung jarinya terasa kasar, kontras dengan kehalusan hand sanitizer yang selalu ia bawa. Ia membalik halaman, mengabaikan tatapan tajam jaga diri yang terasa menusuk punggungnya. "Kenapa Bapak punya foto ini?" tanya Kinanti, suaranya dingin, mengangkat foto balita dirinya yang dipeluk oleh pria berjas mahal. "Ini Tuan Hartono, pemilik Sinar Abadi Group, pesaing bisnis terbesar saya saat ini." Jaga diri memalingkan wajahnya ke dinding kayu yang retak.
Ia menghela napas, terdengar seperti suara angin yang terperangkap di paru-parunya yang rusak. Bukan urusanmu, jawab jaga diri lirih. Bukan urusan saya. Kinanti tertawa. Suara tawanya terdengar asing di ruangan sempit itu. Ia meletakkan buku catatan itu di atas lututnya. Saya pulang. Meninggalkan negosiasi jutaan dolar. Hanya untuk melihat Bapak menolak rumah sakit yang layak. Dan sekarang, saya menemukan ini. Apa ini, Pak? Aset yang Bapak sembunyikan? Surat wasiat yang harus saya urus? Swastika yang sejak tadi berdiri di sudut mendekat perlahan. Ia menyentuh bahu Kinanti. Sudahlah, Nak, jangan ganggu bapakmu. Dia butuh istirahat. Tidak, Bu, kata Kinanti menepis tangan ibunya dengan halus. Saya harus tahu. Bapak, katakan, kenapa Bapak kenal Hartono? Kenapa Bapak menyimpan foto ini di tempat yang Bapak anggap sangat rahasia? Jaga diri terbatuk keras, batuk yang terdengar basah dan menyakitkan. Ia memejamkan mata, seolah menahan rasa sakit ganda, fisik dan emosional. Tutup buku itu, Kinanti, kata jaga diri. Suaranya kini serak, namun ada nada mengancam yang membuat Kinanti terdiam. Kau tidak akan suka apa yang kau baca. Kau tidak akan mengerti. Saya mengerti angka, Pak, balas Kinanti, menunjuk buku itu dengan ujung jarinya. Saya mengerti untung rugi. Saya mengerti bahwa Bapak tidak pernah punya uang untuk membiayai kuliah saya di luar negeri. Jadi, siapa yang membayar? Hartono. Jaga diri hanya menggeleng lemah. Air mata menggenang di sudut matanya. Namun, ia tidak membiarkannya jatuh. Bukan uang, Kinanti. Bukan uang yang penting. Kinanti bangkit, membawa buku catatan itu bersamanya. Ia merasa udara di kamar itu terlalu pengap, terlalu penuh dengan bau obat dan penyesalan yang tidak terucapkan. Saya akan membacanya, kata Kinanti, berjalan menuju teras belakang yang menghadap ke kebun kering. Saya akan mencari tahu apa yang Bapak sembunyikan, karena saya yakin ini ada hubungannya dengan kenapa Bapak memilih untuk mati di tempat seperti ini. Di teras, Kinanti duduk di bangku kayu yang rapuh. Ia membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan jaga diri yang ia ingat selalu rapi dan terstruktur, menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dari narasi yang selama ini ia yakini. Jaga diri bukanlah petani desa biasa. Ia adalah seorang ahli geologi yang bekerja di proyek-proyek eksplorasi berbahaya 20 tahun lalu. Ia sengaja mengasingkan diri, bukan karena gagal, melainkan karena ia membawa rahasia yang mengancam nyawanya dan nyawa keluarganya. Rahasia yang melibatkan Tuan Hartono dan bisnis ekstraksi ilegal. Kinanti membalik halaman demi halaman. Napasnya tercekat. Ia membaca tentang bagaimana jaga diri menjual aset terakhirnya. Bukan tanah, melainkan informasi rahasia yang ia miliki untuk membiayai kuliah Kinanti. Uang yang Kinanti anggap sebagai hasil kerja kerasnya sendiri ternyata adalah hasil pengorbanan jaga diri untuk membelikannya jalan keluar dari desa. Ia menemukan entry yang lebih baru sekitar 5 tahun lalu. 2018. Batuk ini semakin parah. Dokter bilang paru-paru saya rusak. Bukan karena rokok, tapi karena paparan zat kimia di lokasi proyek terakhir. Proyek yang saya ambil
hanya untuk memastikan Kinanti mendapatkan surat rekomendasi anonim itu. Dia harus terbang tinggi. Dia harus aman. Biar saya yang menanggung racun ini. Dia tidak boleh tahu. Dia harus percaya dia berhasil karena dirinya sendiri. Kinanti menjatuhkan buku itu ke lantai. Suara plak kecil itu terasa seperti ledakan di telinga Kinanti. Penderitaan jaga diri yang selama ini ia yakini sebagai karma atas kedurhakaannya, ternyata adalah harga yang dibayar jaga diri untuk kesuksesannya. Penyakit paru-paru itu bukan karena kemiskinan, melainkan karena racun yang diserap ayahnya demi memastikan Kinanti bisa duduk di Menara Kaca Jakarta. Ia kembali ke kamar. Langkahnya tidak lagi angkuh, melainkan terhuyung. Swastika sedang menyeka dahi jaga diri. "Bapak." Kinanti berlutut di samping ranjang. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ia baca. Paru-paru Bapak, itu bukan karena usia kan? Jaga diri membuka matanya. Ia menatap Kinanti dengan tatapan yang penuh maaf, seolah ia yang bersalah karena telah berkorban. Kau membacanya, kata jaga diri. Suaranya hampir tak terdengar. Ia tersenyum pahit. Aku bilang, kau tidak akan suka. Kenapa? Kinanti mencengkram tepi ranjang. Kenapa Bapak tidak pernah bilang? Kenapa Bapak membiarkan saya berpikir Bahwa saya berhasil murni karena saya hebat. Karena kau memang hebat, Nak. Jawab jaga diri, memejamkan mata lagi. Dan aku tidak mau. Bayangan gelapku mengotori cahaya yang kau bangun. Kinanti meraih tangan jaga diri yang kurus dan dingin. Ia merasakan denyut nadi yang lemah. Bapak tidak butuh uang saya, bisik Kinanti. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan karena penyesalan, tapi karena realisasi yang menghancurkan. Bapak butuh, saya mengerti. Jaga diri mengangguk kecil. Ia menunjuk ke kotak kayu tua di lantai, tempat buku harian itu tergeletak. Di bawah buku itu, ada yang lain. Kata jaga diri, suaranya semakin menghilang. Yang paling bawah, itu yang paling penting. Aku memanggilmu pulang, bukan untuk merawatku, tapi untuk mewarisi tanggung jawabku. Kinanti menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya. Ia membuka kotak itu lagi, tangannya gemetar. Di bawah tumpukan foto dan buku harian, ia menemukan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya ada dokumen-dokumen teknis dan laporan analisis kimia. Di halaman depan tertulis nama perusahaannya saat ini, Sasmaya Capital, dan nama klien terbesar mereka. Dokumen itu merinci kejahatan lingkungan besar-besaran, penipuan data, dan paparan zat beracun yang sama persis dengan yang merusak paru-paru jaga diri. Kinanti menatap dokumen itu, lalu menatap ayahnya. Ia menyadari, jaga diri tidak hanya mempertaruhkan nyawanya untuk membiayai Kinanti, tetapi ia juga mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan bukti yang kini mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi karir Kinanti. Ini, Kinanti tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kau harus memilih, Kinanti, bisik jaga diri, membuka mata untuk terakhir kalinya. Tatapannya kini jernih, penuh tuntutan moral. Kau harus memilih antara hidupmu yang sekarang atau kebenaran yang aku bayar dengan nyawaku. Kinanti mengenggam dokumen itu erat-erat. Ia merasakan dinginnya tangan jaga diri yang kini terlepas dari genggamannya. Swastika menjerit lirih. Kinanti Sasmaya tidak lagi melihat dirinya sebagai manajer investasi yang angkuh. Ia adalah pewaris sebuah rahasia mematikan. Aku tidak pulang untuk membayar karma. Aku pulang untuk menerima warisan beracun yang jauh lebih mahal daripada seluruh aset yang pernah aku kelola. Pikir Kinanti, menatap dokumen yang kini terasa seperti beban seberat Menara Kaca Jakarta.
Dan sekarang, aku harus menghancurkan hidup yang Bapak bayar dengan nyawa, atau membiarkan racun ini membunuh lebih banyak orang. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti gubuk itu terasa lebih berat daripada jeritan swastika yang baru saja mereda. Kinanti masih berlutut di samping ranjang kayu. Dokumen tebal itu terasa dingin dan licin di tangannya. Bau minyak kayu putih dan tanah basah bercampur dengan aroma kematian yang baru. Ia tidak menoleh pada ibunya. Matanya terpaku pada nama perusahaan yang tercetak di halaman sampul, Sasmaya Capital. Nama itu yang selama ini ia anggap sebagai mahkota pencapaiannya, kini terasa seperti label harga yang dibayar dengan paru-paru ayahnya. Kinanti, swastika berbisik. Suaranya serak. Ia tidak menangis lagi, hanya menatap kosong ke arah jaga diri yang kini terbaring diam. Aku akan menelpon rumah sakit, kata Kinanti, berdiri terlalu cepat. Ia meremas dokumen itu di balik punggungnya, seolah benda itu adalah berpanjangan tangannya yang harus disembunyikan. Rumah sakit? Untuk apa? Swastika menoleh. Matanya merah dan bengkak. Dia sudah pergi, Nak. Sudah selesai. Kau datang terlambat. Kinanti menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia benci kata-kata itu. Benci kebenaran yang diwakilinya. Aku bisa mengurus pemakamannya. Yang terbaik, kita bisa membelikan makam yang layak, Bu. Aku punya uangnya. Swastika tertawa kecil. Tawa yang kering dan menyakitkan. Ia mengambil selimut lusuh dan menutupi wajah jaga diri dengan gerakan yang sangat lembut. Uang? Kau pikir Bapak butuh uangmu sekarang. Dia butuh kau 20 tahun yang lalu. Bukan sekarang. Jangan bicara begitu. Kinanti membalas dingin, melangkah mundur. Ia merasa terancam, bukan oleh ibunya, tapi oleh kebenaran yang diucapkan Swastika. Aku bicara apa adanya. Swastika melanjutkan. Suaranya kini dingin dan datar. Ia menunjuk ke dinding kayu yang lapuk, dengan jari telunjuknya yang kurus. Kau kirim uang, tapi kau tidak pernah melihat. Kau pikir Bapak sakit karena miskin? Tidak. Dia sakit karena dia menjaga rahasia. Dia menjaga kesuksesanmu. Kinanti merasakan jantungnya berdebar kencang, memukul tulang rusuknya seperti palu godam. Apa maksud ibu? Kau tahu apa yang Babak lakukan sebelum dia jadi petani. Kau tahu kenapa kita pindah ke sini. Kau tahu kenapa kau bisa kuliah di tempat yang sangat mahal itu. Swastika tidak menunggu jawaban. Ia hanya menatap Kinanti, tatapan yang menuntut pengakuan. Kau pikir itu keajaiban. Itu bukan keajaiban, Kinanti. Itu adalah pengorbanan yang dia bayar dengan paru-parunya. Kau pikir kau sukses karena pintar. Swastika menggeleng. Air mata kembali mengenang. Kinanti mundur selangkah lagi. Punggungnya menabrak lemari kayu tua. Dokumen di tangannya bergeser. Aku tidak mengerti. Bapak bilang dia hanya petani. Petani yang tahu cara mengubur rahasia. Potong Swastika tajam. Ia bangkit, mengambil baskom air kotor di sudut ruangan. Sekarang, singkirkan kertas-kertas kotor itu. Swastika meletakkan baskom itu dengan bunyi klang yang keras, membuat Kinanti tersentak. Urus jenazah bapakmu, atau kau mau aku yang melakukannya sendiri, seperti aku mengurusnya selama 10 tahun terakhir. Kinanti menatap amplop coklat itu. Ia tahu dokumen ini adalah inti dari semua yang Swastika katakan. Ini adalah bukti fisik dari pengorbanan jaga diri. Bukti yang kini terasa panas di tangannya. Aku harus pergi sebentar.
kata Kinanti. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia harus menjauhkan dokumen ini dari Swastika, dari rumah ini, sebelum ia bisa memprosesnya. Pergi? Sekarang? Swastika menyilangkan tangan di dada. Kau baru saja datang, dan kau mau pergi lagi. Kau mau lari dari tanggung jawabmu, seperti yang kau lakukan selama ini. Ini bukan lari, Kinanti menekankan, menatap ibunya dengan mata seorang manajer yang sedang menghadapi krisis. Ia harus terdengar berwibawa, meskipun kakinya gemetar. Ini adalah manajemen resiko. Aku harus mengamankan ini. Ia menunjuk dokumen itu dengan dagunya. Ini penting, sangat penting. Swastika hanya menghela nafas panjang. Terserah kau, kau selalu memilih beton daripada darah. Ia kembali duduk di samping Jagadiri, mulai merapikan kain kafan sederhana yang sudah disiapkan. Ia tidak lagi memandang Kinanti. Kinanti berbalik, berjalan cepat menuju pintu. Ia tidak berani menoleh lagi. Ia menyelipkan amplop coklat itu ke dalam tas tangan kulit mahalnya, di samping ponsel satelit dan power bank. Kontras antara dokumen yang berbau tanah dan tas yang berbau kulit Italia itu terasa menjijikkan. Ia melangkah keluar dari gubuk, meninggalkan bau kematian dan kesedihan yang nyata, menuju udara pagi yang dingin. Kinanti Sasmaya, Dewi karir yang memuja beton, kini membawa beban yang jauh lebih berat daripada seluruh portofolio investasinya. Ia tidak lagi memikirkan negosiasi bisnis yang tertunda. Ia hanya memikirkan satu hal: bagaimana cara menghancurkan perusahaan yang ia bangun tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Aku harus menghancurkan fondasi yang Bapak bayar dengan nyawanya, atau membiarkan racun ini membunuh lebih banyak orang. Pikir Kinanti. Langkahnya tergesa-gesa menuruni jalan setapak berlumpur. Warisan ini adalah bom waktu. Dan aku harus memilih, apakah aku akan menjadi pahlawan yang meledakkannya atau korban yang terkubur di bawah reruntuhan. Kinanti Sasmaya tidak berhenti sampai mobil sewaan yang ia pesan jauh-jauh dari Jakarta membawanya ke kota kabupaten terdekat. Ia memilih sebuah butik hotel yang steril, tempat di mana bau disinfektan dan linen mahal bisa menyingkirkan aroma tanah dan kematian yang menempel di pakaiannya. Di lantai 10, dengan pemandangan lampu kota yang tampak seperti permata murahan di malam hari, ia membentangkan amplop coklat itu di atas meja marmer putih. Ia menuangkan whisky tunggal ke dalam gelas kristal. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena data yang ia baca. Dokumen itu adalah laporan geologi yang sangat teknis, penuh dengan diagram kontur dan tabel toksisitas. Namun, di halaman terakhir, ada kesimpulan yang ditulis tangan oleh Jagadiri. Korelasi antara pembuangan limbah industri di area proyek Delta 20 tahun lalu dan peningkatan drastis kasus penyakit paru-paru di desa-desa sekitarnya. Kinanti mengambil ponsel satelitnya, mengabaikan panggilan masuk dari kantor pusat di Jakarta. Ia mencari kontak lama, seseorang yang ia tahu masih memegang integritas di tengah lautan korupsi industri. Rendra, kata Kinanti, suaranya serak, mencoba mengembalikan nada otoritasnya yang biasa. Aku butuh verifikasi. Sekarang. Kinanti, kau di mana? Bukankah kau sedang berduka? Tanya Rendra dari seberang, nadanya penuh kehati-hatian. Duka bisa menunggu. Data tidak. Kinanti menyesap whisky, merasakan panasnya membakar tenggorokan. Aku memegang laporan lama, proyek Delta, tahun 98 sampai 02. Aku ingin tahu, apakah angka-angka ini valid? Apakah compound X17 benar-benar digunakan di sana? Hening di ujung telepon. Hanya suara napas Rendra yang terdengar berat.
Kau tahu aku tidak suka bermain api, Kinanti, terutama jika apinya berasal dari... The Consortium, jawab Rendra, menyebut nama perusahaan induk yang kini menjadi pesaing terbesar Kinanti. Ini bukan api, Rendra. Ini due diligence, Kinanti menekankan, membalik halaman laporan yang menunjukkan tanda tangan ayahnya di bagian bawah. Aku hanya ingin tahu, apakah angka-angka toksisitas ini akurat? Apakah senyawa itu dilarang? Compound itu dilarang, Kinanti, sejak 20 tahun lalu. Jika kau memegang bukti itu, kau memegang Leher banyak orang penting, Rendra berbisik, seolah takut didengar. Itu adalah rahasia yang dikubur sangat dalam. Mereka bilang semua dokumennya sudah dimusnahkan. Kinanti membanting gelasnya pelan di meja. Suara klang yang tajam memecah keheningan ruangan mewah itu. Aku tidak tertarik pada leher mereka. Aku tertarik pada exposure resiko perusahaanku. Jika ini bocor, kita bicara kerugian miliaran, Render. Dan reputasi yang hancur. Kinanti berjalan ke jendela, menatap pantulan dirinya yang tampak asing di kaca gelap. Kau selalu bicara uang. Rendra menghela napas panjang. Tapi data ini bukan tentang uang. Ini tentang paru-paru yang hancur. Kau tahu, siapa yang biasanya bekerja di lapangan saat proyek-proyek kotor itu berjalan? Mereka yang tidak punya pilihan. Mereka yang dibayar murah untuk mengubur racun itu. Kinanti memejamkan mata. Ia melihat kembali wajah Jagadiri yang pucat, napasnya yang tersengal-sengal. Aku tahu, kata Kinanti. Suaranya kini lebih rendah, lebih dingin. Aku hanya ingin konfirmasi, Rendra. Apakah ini cukup untuk dan aku harus memutuskan apakah aku akan menguburnya atau menggunakannya untuk membersihkan nama baiknya. Aku tidak bisa membiarkan fondasiku dibangun di atas racun. Kau harus hati-hati. Jika kau bergerak, mereka akan tahu dan mereka akan menyerangmu di tempat yang paling lemah. Rendra memperingatkan. Kau punya apa yang mereka inginkan, Kinanti. Rahasia yang bisa menghancurkan mereka. Kau harus memilih. Apakah kau akan menjualnya atau menjadi martir? Kinanti tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum seorang manajer yang baru saja menemukan leverage terbesar dalam hidupnya. Aku tidak akan menjualnya, Rendra. Dan aku bukan martir. Kinanti memasukkan dokumen itu ke dalam safe hotel. Aku akan mulai dari dalam. Aku akan mencari tahu
siapa yang masih terlibat di kantor pusat. Aku akan menjadi whistleblower yang paling mahal yang pernah mereka lihat. Aku akan menggunakan seluruh jaringan dan kekayaan yang Bapak berikan padaku untuk menghancurkan mereka. Ia memutus sambungan telepon, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Kinanti Sasmaya tidak lagi melihat dirinya sebagai manajer investasi yang sukses. Ia adalah pewaris dendam, dan kantornya adalah medan perang. Ia harus menghancurkan fondasi yang Jaga Diri bayar dengan nyawanya. Tetapi kini ia tahu kehancuran itu adalah satu-satunya cara untuk menebus bukan hanya dosa durhakanya, tetapi juga dosa yang disembunyikan oleh ayahnya. Aku tidak kembali ke Jakarta untuk negosiasi bisnis. Aku kembali untuk perang, pikir Kinanti, mengambil kunci mobil. Dan kali ini, aku tidak akan membawa portofolio. Aku akan membawa bom waktu. Kinanti Sasmaya melangkah keluar dari taksi bandara. Sepatu haknya menghantam marmer lobi kantor pusat yang dingin. Udara Jakarta terasa tebal, bukan karena polusi, melainkan karena janji bahaya yang ia bawa. Ia tidak lagi mengenakan pakaian desa. Power suit hitamnya adalah baju sirah. Dan di dalam tas tangannya, dokumen Jaga Diri terasa seperti beban fisik, bukan hanya kertas. Ia menekan tombol lift menuju lantai eksekutif. Tatapannya kosong, seolah ia sedang menghitung resiko investasi yang paling tidak masuk akal. Di lantai 25, aroma kopi mahal dan kertas baru langsung menyambutnya. Kinanti berjalan menuju stasiun kopi, berpura-pura mencari kafein, padahal ia sedang mencari celah. Ia melihat Darian, salah satu mitra senior yang dikenal dekat dengan lingkaran dalam dewan direksi, sedang tertawa keras di sudut ruangan. Darian, sapa Kinanti. Suaranya datar, memotong tawa pria itu. Darian menoleh, senyumnya yang lebar langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut yang terlalu cepat dikendalikan. Kinanti, kupikir kau masih di pedalaman, mengurus hal-hal yang tidak penting. Urusan keluarga sudah selesai. Kinanti mengambil cangkir keramik, tidak menatap Darian. Ia menguangkan kopi hitam pekat, uapnya mengepul tipis. Cepat sekali, padahal aku dengar kondisi ayahmu cukup. Serius, kata Darian. Nadanya terlalu santai, seolah membicarakan cuaca buruk di luar kota. Sangat serius, Kinanti menegaskan, menyesap kopi panas itu tanpa berkedip. Aku sedang meninjau ulang beberapa portofolio lama, proyek-proyek yang melibatkan aset tanah di luar Jawa. Kau ingat proyek Green Horizon tahun 2000-an? Darian tertawa kecil, suara yang terlalu keras untuk ruangan itu. Ia menyilangkan tangan di dada. Itu proyek kuno, Kinanti. Kenapa kau mengorek sampah? Fokus pada merger yang segarang. Itu yang menghasilkan uang, bukan debu. Sampah kadang menyimpan nilai sejarah. Kinanti memutar cangkirnya perlahan. Matanya kini menatap Darian. Aku hanya ingin tahu siapa manajer proyeknya saat itu. Aku butuh kontak lama untuk referensi. Darian menyipitkan mata. Senyumnya menghilang sepenuhnya. Kenapa kau tidak tanya saja pada Pak Wijaya? Dia yang paling lama di sini. Tapi Kinanti, jangan buang waktumu untuk hal-hal yang sudah kadaluarsa. Dewan direksi tidak suka jika ada yang mengungkit masa lalu yang tidak relevan. Tentu saja, Kinanti mengangguk, senyumnya dingin, seolah ia baru saja memenangkan putaran pertama. Hanya memastikan bahwa fondasi kita
bersih. Aku tidak mau ada kejutan di tengah jalan. Darian hanya mendengus, mengambil ponselnya, dan berbalik pergi. Kinanti tahu ia baru saja menanam benih kecurigaan. Ia berjalan menuju ruang rapat utama, tempat CEO biasanya menerima tamu penting. Kinanti berbelok di koridor dan berhenti mendadak. Di depan pintu CEO duduk seorang pria paruh baya dengan setelan mahal yang tampak seperti kulit kedua. Wajah yang Kinanti kenal dari foto jaga diri. Tuan Baskara, industrialis kaya raya, pesaing bisnis utama perusahaannya, dan pria yang pernah memeluknya erat 20 tahun lalu. Nona Sasmaya, sapa Baskara, suaranya berat dan berwibawa tanpa ada kehangatan masa lalu. Ia berdiri, tangannya terlipat di belakang punggung. Tuan Baskara, Kinanti membalas, menjaga ekspresi seolah ia baru saja bertemu klien biasa. Aku dengar kau baru kembali dari perjalanan yang sulit. Baskara melangkah maju 1 inci. Perjalanan yang sangat mencerahkan, Kinanti membalas, menahan napas. Aku baru tahu ternyata ada banyak hal yang tidak aku ketahui tentang fondasi. Baskara tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Fondasi itu penting, Kinanti. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang membayar fondasi itu. Ayahku, Kinanti berkata pelan, suaranya nyaris berbisik. Dia membayar mahal. Jaga diri adalah pria yang sangat berprinsip. Baskara mengangguk, tatapannya tajam, menilai Kinanti dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan urusan lama. Urusan yang seharusnya sudah selesai 20 tahun lalu. Urusan yang melibatkan janji. Urusan yang melibatkan tanah dan racun. Kinanti menantang. Kata racun ia ucapkan nyaris tanpa suara. Baskara mendekat 1 langkah lagi. Aroma parfum mahalnya menusuk hidung Kinanti. Urusan yang melibatkan kesetiaan, Nona, dan rahasia. Aku harap kau tidak mewarisi kebiasaan buruk ayahmu untuk mengorek-ngorek. Itu bisa sangat berbahaya. Kinanti merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan lagi negosiasi bisnis. Ini adalah ancaman yang dibungkus sutra. Aku hanya mewarisi apa yang menjadi hakku, Tuan, termasuk Kebenaran. Kebenaran itu mahal, Kinanti. Jauh lebih mahal daripada yang kau bayangkan. Jika kau punya sesuatu yang penting, sesuatu yang ditinggalkan jagat diri, lebih baik kau serahkan padaku. Aku akan memastikan itu aman untukmu dan untuk kariermu. Baskara mencondongkan tubuh sedikit, seperti ular yang siap mematuk. Aku tidak menjual warisan, Tuan Baskara. Kinanti membalas, suaranya bergetar sedikit karena amarah yang tertahan. Ia melangkah mundur, menciptakan jarak. Aku menggunakannya. Baskara kembali duduk, senyumnya kini seperti predator yang puas. Ia tidak perlu lagi bicara. Kinanti berjalan melewatinya, menuju lift, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak perlu lagi mencari tahu siapa musuhnya. Musuhnya baru saja menawarinya perlindungan, yang berarti musuhnya tahu bahwa ia memiliki bom waktu itu. Dia tahu Bapak memberikannya padaku. Dia datang untuk mengambilnya. Kinanti menekan tombol lift, jari telunjuknya memutih. Aku tidak akan memberikannya. Aku akan memastikan dia yang membayar harga fondasi ini, bukan Bapak. Dan aku akan mulai dengan memanggil Pak Wijaya. Kinanti tidak menunggu lift mencapai lantai dasar. Ia sudah mengeluarkan ponselnya, mencari kontak lama yang tersimpan di folder arsip. Jantungnya masih berdetak kencang. Irama yang sama seperti saat ia menutup kesepakatan bernilai jutaan dolar. Hanya saja kali ini, taruhannya adalah nyawa ayahnya, atau mungkin nyawanya sendiri. Pak Wijaya, ini Kinanti Sasmaya, katanya. Suaranya terdengar tajam dan dingin.
memotong sapaan formal di seberang sana. Ia melangkah keluar dari lobi marmer, mengabaikan tatapan resepsionis yang terkejut melihat manajer investasi sekelasnya terburu-buru. "Nona Kinanti, saya kira Anda sudah lupa nomor ini," jawab suara tua itu terdengar hati-hati. "Ada apa? Suara Anda." "Saya tidak punya waktu untuk basa-basi, Pak." Kinanti mempercepat langkahnya menuju mobil yang sudah menunggu. Ini tentang jaga diri dan tentang aset yang dia tinggalkan. Baskara sudah tahu. Terdengar keheningan panjang di ujung telepon. Hanya suara napas yang tertahan. Baskara? Apa yang dia tahu? Dia tahu apa yang saya pegang. Kinanti membuka pintu mobil, melemparkan tas tangannya ke kursi penumpang. "Saya butuh Anda untuk mengamankan legalitasnya. Saya akan terbang malam ini. Siapkan semuanya. Jangan ada yang tahu. Saya akan kirimkan alamat desa." "Tapi Nona, ini terlalu mendadak. Saya harus memeriksa." "Saya tidak meminta Anda memeriksa, Pak Wijaya." Kinanti memotong. Nadanya kini mengancam. "Saya meminta Anda bertindak. Saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari harga pasar. Tapi saya butuh Anda di sana sebelum Baskara mengirimkan orangnya. Kau paham?" "Baik, Nona. Saya akan berangkat subuh. Jaga diri Anda." Kinanti menutup telepon, merasakan dingin menjalar di tangannya. Ia memerintahkan sopir untuk langsung menuju bandara. Ia tidak akan kembali ke apartemennya. Ia harus kembali ke desa, mengambil apapun yang ditinggalkan jaga diri sebelum Baskara berhasil menjangkaunya. Kinanti tiba di rumah kayu itu saat subuh. Bau tanah basah dan asap kayu bakar menyambutnya, kontras dengan aroma eau de parfum yang ia kenakan. Ibu Swastika sedang menyeka keringat di dahi jaga diri yang terbaring. Kinanti langsung menuju kamar tanpa menyapa. "Nak, kenapa kau kembali secepat ini?" Ibu Swastika bertanya. Suaranya serak karena kurang tidur. Ia mengikuti Kinanti ke dalam kamar yang remang-remang. "Bapak?" "Dia semakin dingin." Kinanti tidak menoleh. Ia berlutut di samping ranjang kayu tua itu. Tangannya meraba-raba lantai di bawahnya. "Aku mencari sesuatu, Bu." "Kotak kayu." "Di mana Bapak menyimpannya?" "Kotak? Kotak tua itu?" Swastika mengerutkan kening. "Dia bilang itu tidak penting." "Kenapa kau mencarinya sekarang?" Kinanti menarik napas panjang. Debu yang ia hirup terasa kering di tenggorokannya. "Kadang, Bu, hal yang tidak penting justru yang paling berharga." "Di mana?" Swastika menunjuk ke sudut ranjang, di bawah tumpukan kain usang. "Di sana." Dia selalu menyembunyikannya di sana. Kinanti menarik kotak kayu berdebu itu. Kunci kecil tergantung di sana. Ia membukanya. Di dalamnya bukan wasiat atau sertifikat tanah, melainkan tumpukan kertas yang menguning dan sebuah buku bersampul lusuh. Kinanti mengambil buku itu, mengabaikan foto-foto dirinya yang masih kecil. Ia membuka halaman pertama. Tanggalnya 20 tahun lalu. Ia membaca cepat. Matanya bergerak melintasi tulisan tangan jaga diri yang rapi, namun tergesa-gesa. Proyek geologi X7. Paparan kimia. Batas waktu 6 bulan. Uang muka cukup untuk Kinanti kuliah di luar negeri. Harus segera keluar dari sini. Baskara mulai curiga. Kinanti terhuyung mundur, punggungnya menabrak dinding. Ia melihat foto yang ia abaikan tadi. Foto dirinya yang masih balita, dipeluk erat oleh jaga diri. Di belakang mereka berdiri seorang pria muda yang Kinanti kenal, Baskara. Kau tidak pernah memberitahuku." Kinanti berkata pelan, suaranya nyaris berbisik. Ia kembali menatap jaga diri yang terbaring lemah.
Kenapa kau tidak bilang kau ahli geologi? Kenapa kau bilang kau hanya petani? Jagadiri membuka matanya perlahan. Tatapannya berkabut. Ia tidak terkejut. Kinanti, kau sudah membaca semuanya. Fondasi yang kubangun, bukan milikku. Kinanti menahan suaranya agar tidak berteriak. Ia menunjuk buku harian itu dengan jari gemetar. Kau menjual saham mayoritasmu. Kau mengambil pekerjaan beracun itu. Demi apa? Demi memberiku surat rekomendasi anonim dari bos pertamaku. Kau yang mengatur itu. Jagadiri tersenyum tipis. Senyum yang terasa menyakitkan. Uang itu hanya alat, nak. Agar kau bisa terbang tinggi. Agar kau aman dari urusan lama. Aman. Kinanti tertawa ketir. Kau bilang aman. Penyakitmu bukan karma, Bapak. Itu racun dari pekerjaan itu. Kau membayar hidupmu untuk kesuksesanku. Swastika yang berdiri di ambang pintu menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Aku tidak menderita karena kedurhakaanmu, nak. Jagadiri berbisik. Suaranya nyaris hilang. Aku menderita karena aku tidak bisa menyelesaikan tugas terakhirku. Kinanti mendekat, menundukkan kepalanya. Rasa bersalah karena durhaka kini terasa dangkal, digantikan oleh rasa ngeri yang dingin. Ia menyentuh tangan Jagadiri yang kurus. Lihatlah dokumen terakhir, nak. Jagadiri menunjuk ke dasar kotak dengan jari yang gemetar. Itu yang penting, bukan uang, bukan kesuksesan. Kinanti mengambil dokumen yang ditunjuk Jagadiri. Itu adalah laporan teknis yang sangat detail, berisi bukti kejahatan lingkungan besar-besaran. Di halaman depan, logo perusahaan tempat Kinanti bekerja, Sasmaya Capital, terpampang jelas, terhubung dengan penutupan kasus dan manipulasi data. Kau ingin aku menghancurkan karirku sendiri. Kinanti menatap ayahnya, matanya memanas. Jagadiri menggeleng lemah. Aku ingin kau melihat kebenaran. Kau tidak mewarisi uang, Kinanti. Kau mewarisi tanggung jawab. Tangan Jagadiri terkulai di ranjang. Napasnya berhenti. Kinanti mencengkeram dokumen itu. Kertasnya terasa dingin dan berat. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap logo perusahaannya. Logo yang selama ini ia puja sebagai simbol pencapaiannya. Aku tidak kembali untuk menyelamatmu, Bapa. Aku kembali untuk mewarisi perangmu. Kinanti berdiri tegak, membiarkan swastika menangisi Jagadiri. Dan kali ini, aku akan memastikan Baskara dan semua orang yang membangun menara ini di atas racun akan membayar. Aku akan menghancurkan fondasi ini, bahkan jika itu berarti aku harus menghancurkan diriku sendiri. Bau minyak kayu putih bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Kinanti tidak bergerak dari sisi ranjang, membiarkan Ibu Swastika menangisi Jagadiri yang kini hanya terbaring kaku. Kinanti mencengkram dokumen teknis itu, kertasnya terasa dingin dan berat, kontras dengan suhu tubuh ayahnya yang perlahan mendingin. Logo Sasmaya Capital di halaman depan laporan itu kini terlihat seperti cap darah, bukan simbol kebanggaan. Swastika akhirnya mengangkat wajahnya yang basah, matanya bengkak. Ia menatap Kinanti bukan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang tak terhingga. Nak, kata Swastika, suaranya serak. Ia mengusap pipinya dengan punggung tangan. Bapak belum dimakamkan. Kau harusnya tinggal di sini. Setidaknya sampai besok. Kinanti melipat dokumen itu dengan presisi, menyimpannya di dalam tas tangan kulitnya yang mahal.
Ia tidak menatap Swastika. "Aku sudah atur semuanya, Ibu," jawab Kinanti. Nadanya datar, seolah sedang menutup rapat negosiasi yang sukses. Ia melirik jam tangannya. "Pemakaman akan sore ini. Aku sudah hubungi Pak RT dan orang-orang desa. Aku sudah bayar semua biaya yang dibutuhkan." Swastika menggeleng pelan, air matanya kembali mengalir. "Bukan uang yang Bapak butuhkan, Kinanti. Bukan uang yang kami butuhkan. Kami hanya ingin kau ada." Kinanti berbalik, menatap ibunya dengan tatapan yang kini dipenuhi campuran rasa ngeri dan tekad baja. Rasa bersalah karena durhaka telah menguap, digantikan oleh rasa tanggung jawab yang mematikan. "Aku harus kembali ke Jakarta, Ibu," kata Kinanti, mengambil napas pendek. "Ada yang lebih penting dari sekedar upacara. Ini yang Bapak inginkan." "Lebih penting dari ayahmu?" tanya Swastika, suaranya meninggi sedikit. Kinanti berjalan ke meja kayu di sudut ruangan, tempat ia meletakkan kunci mobilnya. Ia mengambil kunci itu, memutarnya di antara jari-jarinya. "Lebih penting dari..." Seluruh hidupku, Ibu. Kinanti berbisik dingin, menggunakan elipsis untuk membelikan jeda yang mengancam. "Ini yang Bapak pertaruhkan. Dan sekarang, aku yang harus menyelesaikannya. Kau paham?" Swastika terdiam. Ia melihat perubahan drastis pada putrinya. Kinanti yang angkuh dan dingin kini terlihat seperti prajurit yang baru menerima perintah bunuh diri. Jangan menolak. Gunakan untuk hidupmu. Aku tidak ingin kau kekurangan apapun. Swastika tersenyum tipis. Senyum yang sama menyakitkannya dengan senyum jaga diri beberapa jam lalu. "Uangmu tidak pernah dibutuhkan, Nak," kata Swastika, bangkit dan berjalan ke arah Kinanti. Ia menyentuh lengan putrinya. "Bapa hanya ingin kau pulang. Kau sudah pulang. Dan sekarang kau pergi lagi." "Aku sudah pulang," Kinanti mengoreksi, menarik lengannya perlahan. "Dan sekarang "Aku harus pergi untuk menyelesaikan apa yang Bapak mulai."
Kinanti berjalan menuju pintu, berhenti sejenak di ambang pintu. Ia melihat Swastika kembali duduk di samping jenazah Jagadiri, membelai rambut suaminya. Pemandangan itu tidak lagi memicu rasa bersalah, melainkan hanya memperkuat tekadnya. Aku akan kembali untuk pemakaman, janji Kinanti. Tapi aku tidak bisa tinggal lama. Aku harus segera bergerak. Swastika hanya mengangguk, matanya terpaku pada Jagadiri. Hati-hati, nak. Dunia yang kau masuki, itu dunia yang Bapa tinggalkan. Dunia yang penuh racun. Kinanti tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali, lalu melangkah keluar. Di luar, udara desa terasa lembab dan berat. Kinanti masuk ke mobil mewahnya, menyalakan mesin. Suara deru mesin yang halus terasa asing di tengah keheningan dusun. Ia menatap spion, melihat rumah kayu itu. Rumah yang ia anggap sebagai simbol kegagalan, kini menjadi markas rahasia dan kuburan bagi ayahnya. Ia mengeluarkan dokumen itu lagi, membelai logo Sasmaya Capital. Baskara, bosnya, industrialis kaya raya yang kini menjadi pesaingnya, adalah orang yang sama yang fotonya ia temukan di kotak tua itu, berpelukan dengan Jagadiri. Baskara adalah orang yang bertanggung jawab atas racun yang membunuh ayahnya, dan Baskara adalah orang yang kini ia layani. Kinanti memasukkan gigi, mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan desa. Aku tidak kembali untuk menyelamatkanmu, Bapa, pikir Kinanti, menekan pedal gas. Aku kembali untuk mewarisi perangmu. Dan kali ini, aku akan memastikan Baskara dan semua orang yang membangun menara ini di atas racun akan membayar. Aku akan menghancurkan fondasi ini. Bahkan jika itu berarti, aku harus menghancurkan diriku sendiri. Ia melaju kencang, meninggalkan debu dan duka di belakangnya, menuju Jakarta, kota yang kini bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan medan pertempuran yang harus ia menangkan sendirian. Kinanti Sasmaya, Dewi Karir, kini adalah pewaris sebuah perjuangan yang menuntut segalanya darinya. Karma itu bukan hukuman atas kedurhakaanku. Kinanti menyentuh tas tangannya, tempat dokumen itu tersimpan. Karma itu adalah warisan yang harus kubayar dengan darah dingin. Kinanti Sasmaya tidak lagi melihat menara kaca di hadapannya sebagai simbol pencapaian. Kini, gedung itu tampak seperti monumen kebohongan, fondasi yang dibangun di atas tanah beracun. Ia duduk di kursi kulitnya yang mahal, memandang keluar jendela kantornya di lantai 35. Jakarta di bawahnya tampak sibuk, tidak menjadari bahwa salah satu pilar keuangannya akan segera diguncang. Di atas meja mahoni, dokumen-dokumen Jagadiri yang berdebu terhampar kontras dengan laporan keuangan Sasmaya Capital yang dicetak rapi. Kinanti membelai logo perusahaannya, logo yang sama yang ia lihat di foto lama, di samping wajah Baskara, industrialis kaya raya yang kini menjadi bosnya dan pembunuh ayahnya. Pintu kantornya diketuk 2 kali, lalu terbuka. Rangga, asisten seniornya yang selalu tampak tegang, masuk dengan langkah cepat. "Kinanti, kau kembali?" Syukurlah, kata Rangga. Suaranya lega, namun ada nada gugup yang terselip. Ia membawa tablet yang menyala. Klien dari Singapura itu, mereka menuntut kepastian hari ini. Kita sudah menunda terlalu lama. Kinanti tidak menoleh. Ia hanya menyesap kopi hitamnya,
Uapnya mengepul tipis. Kepastian apa, Rangga? Tentu saja, kepastian investasi di proyek Greenland. Rangga menjelaskan, melangkah mendekat. Matanya tertuju pada tumpukan dokumen tua di meja. Kita bicara jutaan dolar di sini. Baskara sudah menekan kita untuk segera menutupnya. Kau tahu, dia tidak suka menunggu. Kinanti akhirnya mengangkat kepala. Matanya yang biasanya tajam, kini tampak dingin, seperti kaca es. Ia mendorong tumpukan dokumen geologi tua ke tengah meja, tepat di depan Rangga. Proyek Greenland, Kinanti mengulang. Nadanya datar, tanpa emosi. Aku ingin audit historisnya, 10 tahun ke belakang. Khususnya, mitigasi resiko lingkungan di area penambangan lama. Rangga mengerutkan dahi, ekspresi bingung. Ia melirik dokumen jaga diri yang terlihat usang. Itu data yang sangat usang, Kinanti. Kita sudah melewati due diligence standar. Kenapa tiba-tiba kita harus menggali laporan lingkungan yang tidak relevan dengan profit? Kinanti melekakkan cangkir kopinya dengan bunyi klak yang tajam. Aku tidak bertanya kenapa. Kinanti menekankan kata itu, mengambil napas pendek. Aku bertanya, apakah kau bisa menyediakannya, Rangga? Atau aku harus mencari orang lain yang lebih teliti. Rangga menelan ludah, menggeser kakinya di karpet mahal. Ia mengerti bahwa nada bicara Kinanti bukan lagi permintaan, melainkan perintah yang tidak bisa ditawar. Tentu saja bisa, tapi itu akan memakan waktu. Dan Baskara akan menunggu, potong Kinanti. Suaranya kini berbisik tajam, penuh ancaman. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang membentang di bawahnya. Katakan padanya, aku baru saja kembali dari sebuah Pemakaman. Dan aku sedang dalam proses mewarisi aset yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rangga terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimat yang tidak masuk akal itu. Aset apa, Kinanti? Apakah ini terkait dengan properti di desa? Kinanti berbalik. Senyum tipis, dingin, terukir di bibirnya. Ia mengambil selembar kertas dari tumpukan jaga diri. Sebuah peta geologi yang ditandai dengan tinta merah. Sebuah kebenaran, Rangga. Dan kebenaran itu, harganya selalu mahal. Ia kembali ke meja, menunjuk ke tablet Rangga. Siapkan pertemuan dengan Baskara. Besok pagi, jam 8, di ruang konferensi utama. Dan pastikan semua rekaman dimatikan. Aku ingin ini menjadi pertemuan yang pribadi. Rangga mengangguk kaku, mengambil dokumen jaga diri yang ia sentuh dengan jijik, seolah takut debunya menular. Baik, Kinanti, besok pagi aku akan siapkan semuanya. Dan Rangga, Kinanti memanggilnya sebelum ia mencapai pintu. Pastikan Baskara datang sendirian. Katakan padanya, ini adalah penawaran terakhir yang tidak akan ia tolak. Penawaran yang menyangkut masa lalunya. Rangga keluar, pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang berat. Kinanti kembali ke mejanya. Ia menyentuh dokumen itu, lalu menyentuh ponselnya. Melihat foto jaga diri yang ia ambil diam-diam saat ayahnya terbaring lemah. Ia tahu apa yang akan terjadi besok. Kehancuran. Bukan kehancuran Baskara saja, tetapi juga kehancuran citra dirinya. Karir yang ia bangun dengan darah dan keringat. Ia menyadari, karma itu bukan hukuman atas kedurhakaanku. Karma itu adalah warisan yang harus kubayar dengan darah dingin. Kinanti Sasmaya, Dewi Karir, kini adalah pewaris sebuah perjuangan yang menuntut segalanya darinya. Aku akan menghancurkan fondasi ini, bahkan jika itu berarti aku harus menghancurkan diriku sendiri. Ia menekan tombol interkom,
meminta jadwal penerbangan tercepat ke Singapura untuk memastikan klien Baskara juga menerima salinan dokumen itu. Perang ini harus diselesaikan di semua lini.